Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Polexosbud dan Hankam. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap atau utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis dalam membangun martabat manusia. Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak asasi manusia, yang demokratis, bermoral religius, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan beradab. Pada hakikatnya, gerakan reformasi bertujuan untuk mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total, harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Dalam ilmu-ilmu sosial, manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan tujuan negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. 2. Susunan kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. 3. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional dijadikan sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan nasional harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan dalam hal ini antara lain meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, bidang kehidupan umat beragama, dan bidang iptek.